Hai, Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua di acara Kurenungkan Firman-Mu. Biar pagi hari ini tetap kita menjaga hati yang haus dan lapar kepada Tuhan. Sebab dari situlah maka kehidupan kita ini boleh dikuatkan senantiasa. Ada sebuah pengharapan yang baru. Kita percaya hadirat Tuhan adalah jawaban bagi hidup kita. Karena itu mari kita bawa hati kita, bawa kerinduan Anda dan saya kepada Tuhan. Untuk kita boleh diajar dan mengerti kehendaknya dalam hidup kita. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, ajari kami tuntunan-Mu ya Tuhan. Supaya kami boleh berjalan di dalam kehendak-Mu. Apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang terus kami lakukan. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami boleh sungguh-sungguh mengecap kebaikan-Mu. Menerima firman-Mu untuk menuntun langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami terbuka bagi suara Roh Kudus di hati kami yang terus berbicara dan menuntun kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Perenungan pagi ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, saudara, mari kita akan baca Alkitab kita ya di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Alkitab jelas berkata, dikatakan tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan. Nah, disinilah penting yang namanya sebuah pertobatan. Pertobatan itu meningkat. Ya, dulu pertama kali waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita, itu disebut bertobat. Tapi itu adalah dasar daripada pertobatan. Selebihnya kita mulai yang namanya bertumbuh, mengalami pertumbuhan. Ada pertobatan demi pertobatan terjadi sehingga karakter hidup kita, semua keinginan hati kita itu dapat dibentuk dan disempurnakan sama seperti Kristus. Saya dan saudara hari ini kita bertumbuh. Saya pun juga belum sempurna. Saya juga harus bertobat dari beberapa hal. Terus menuju kepada yang namanya kedewasaan. Karena itu Alkitab jelas berkata, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Rupanya orang-orang yang berjalan dalam kehendak sendiri, orang ini jalannya tertutupi oleh yang namanya selubung. Sehingga dia tidak bisa melihat rencana Allah dalam hidupnya. Matanya, mata rohaninya tertutup dengan sesuatu hal. Sehingga susah bagi dia untuk mengalami yang namanya kedewasaan di dalam Tuhan. Makanya dikatakan sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jika kita mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka disitulah akan terjadi sebuah kemerdekaan. Di mana kehidupan kita semua dibebaskan. Selubung itu diangkat dan diganti dengan seluruh kehendak Allah. Sehingga kita bisa berjalan di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Nah, sekarang kita akan belajar. Selubung apa saja yang menutupi mata rohani kita. Sehingga kita tidak bisa melihat kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, yang pertama adalah selubungnya adalah persoalan hidup. Saudara, persoalan hidup ini kadang-kala kalau kita tidak hati-hati dipakai oleh iblis untuk menutupi mata rohani kita. Sehingga iman kita kandas, sehingga iman kita jadi lemah. Persoalan hidup itu kayak jauh lebih besar daripada iman kita kepada Tuhan. Hidup kita ini berada di dalam sebuah tekanan. Sehingga kita tidak bisa melihat mujizat Tuhan. Kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Yang ada cuman apa? Persoalan hidup. Sehingga kekhawatiran, ketakutan, kekecewaan itu mendominasi hati umat Tuhan. Sehingga itu membuat mereka atau kita semakin jauh daripada Tuhan. Tuhan ingin kita mendekat kepada Tuhan. Katakan amin. Justru hati yang berbalik kepada Tuhan di tengah-tengah persoalan. Orang ini akan melihat Tuhan melebihi dari persoalan hidupnya. Dan saya percaya waktu mata melihat kepada Tuhan, Tuhan itu yang akan menyelesaikan persoalan demi persoalan dengan mujizat. Katakan amin. Tuhan itu suka untuk menyelesaikan hidup kita. Makanya itu persoalan yang Anda hadapi,
bukanlah sesuatu yang menakutkan. Kenapa di situ? Karena disitulah sebenarnya persoalan itu adalah tempat di mana kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kalau sampai Anda berada dalam persoalan, memang kita tidak bisa mengundang persoalan. Persoalan itu datang sendiri di dalam hidup kita. Dan persoalan itu Tuhan izinkan untuk apa? Untuk melatih iman saudara dan saya. Karena itu begitu Anda punya persoalan, maka sikap hatimu adalah tetap tenang. Percayalah bahwa Anda tidak sendiri. Anda bersama dengan Tuhan. Percayalah bahwa semua persoalan tidak akan pernah tidak terselesaikan. Pasti terselesaikan. Cuma masalahnya Anda jangan terlalu cepat panik dulu. Tetap tenang dulu. Izinkan Tuhan mengambil alih. Di dalam persoalan itu tetap tinggallah tenang. Masih ada Tuhan buat hidup Anda. Amin. Lalu yang kedua, kenapa persoalan hidup ini? Ya, yang kedua, waktu Anda mengalami persoalan, ya percayalah bahwa persoalanmu itu dipakai oleh Tuhan supaya Anda ini bisa semakin meloncat pada pertumbuhan iman. Persoalan itu dipakai untuk kita ini dilatih oleh iman kita. Persoalan itu dipakai supaya Anda mengenal Tuhan, bukan kata orang, tapi Anda mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, itu yang tidak bisa diambil atau itu yang tidak bisa diangkat dari hidup Anda. Ya, pengalamanmu bersama dengan Tuhan itu yang tidak bisa ditipu dari diri Anda. Maka persoalan itu menjadi penting untuk sebuah pertumbuhan rohani, karena dari situlah kita akan mengenal Tuhan. Amin. Amin. Yang ketiga, untuk kenapa persoalan terjadi? Persoalan itu terjadi supaya Anda ini lebih dewasa di dalam Tuhan. Lebih mengalami sebuah peningkatan rohanimu. Ya, di mana Anda ini jauh lebih komplit, jauh lebih berpengalaman. Persoalan hidup, pengalaman apa? Pengalaman bergantung dengan Tuhan. Pengalaman untuk Anda berserah kepada Tuhan. Dan saya percaya satu ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan Anda. Amin. Supaya Anda tidak terburu-buru untuk curiga dengan Tuhan. Terburu-buru untuk menghakimi Tuhan. Waktu persoalan datang, Anda tahu ini adalah jawaban dari doa. Ya, lihat persoalan, Anda tahu bahwa sebentar lagi kemuliaan Tuhan akan terbit atas kehidupan Anda. Karena itu tetap tenang. Ya, persoalan membuat Anda semakin meningkat bersama dengan Tuhan. Amin. Saya percaya persoalan hidup yang Anda alami ketika Anda tetap tenang, ketika Anda mulai berserah kepada Tuhan, supaya karaktermu dibentuk, supaya Anda lebih berpengalaman bersama dengan Tuhan. Nah, dari situlah tiba-tiba selubung itu diangkat oleh Tuhan, sehingga Anda bisa melihat Tuhan melalui persoalan hidup yang Anda alami. Anda justru semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Nah, itu selubung yang pertama. Yang kedua, selubung apa yang menutupi mata kita sehingga kita tidak bisa melihat pertumbuhan rohani. Yang kedua adalah ikatan dosa. Ikatan dosa itu perlu ditinggalkan. Ikatan dosa itu perlu kita lepaskan. Makanya dikatakan sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Ingat, dosa itu bukan sekedar perbuatan dosa, tapi dosa itu adalah perbudakan, di mana orang diikat. Orang itu diikat, lalu orang itu dikuasainya, diperbudak, itu dosa. Makanya kita perlu penebusan. Diperbudak itu berarti Anda diperhamba. Nah, untuk itulah maka kita perlu penebusan. Penebusan siapa? Darah Kristus. Untuk apa? Supaya kita ini dibebaskan. Supaya kita ini dipulihkan. Nah, untuk itu saudara, banyak ikatan dosa yang membuat mata kita gak bisa melihat Tuhan. Orang lebih mencintai dosa daripada Tuhan. Makanya Alkitab jelas berkata bahwa dosa itu membuat tujuan hidup kita ini menjadi salah. Ya. Di Roma pasal 3 ayat 23, coba saya baca sebentar buat Anda. Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa itu membuat Anda kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang dimaksud dengan kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah itu adalah hidup di dalam penyertaan Tuhan.
Nah, dosa itu membuat kita itu kehilangan penyertaan Tuhan. Bukan Tuhan tidak mau menyertai kita, kita yang tidak mau disertai oleh Tuhan. Kita yang memutuskan untuk jauh daripada Tuhan. Dosa itu membuat kita itu kehilangan arah. Padahal penyertaan Tuhan itu jelas. Hidup dalam kemuliaan itu ada hidup di dalam keajaiban Tuhan. Ya, di mana kita ini bisa melihat kasih karunia demi kasih karunia kita alami. Tetapi dosa itu membuat kita menarik diri dari kasih karunia Tuhan. Itu yang membuat kita terselubung sehingga membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Dosa membuat hidup kita menjadi gelap. Padahal Tuhan telah memberikan terang pada kita. Tapi dosa itu membuat kita tinggal di dalam gelap. Karena itu biar pagi hari ini sungguh-sungguh mari kita mengambil keputusan untuk menjauhi dosa, menanggalkan dosa. Tadi saya bilang mengizinkan Tuhan untuk menebus kita dari semua perbudakan dosa. Supaya Anda adalah orang yang dimerdekakan di dalam Tuhan. Ayo ambil keputusan untuk menjauhi dosa. Dan kita hari ini berkata, aku mau dikuduskan, aku mau disucikan. Saudara, kalau Anda kepingin membangun hati yang berkenan, itu sebenarnya satu aja. Kalau Anda mau rahasia besar, hidup berkenan kepada Tuhan adalah satu ini. Selama Anda memiliki hati yang mau ditegur. Lalu Anda berbalik dari jalan yang jahat. Meninggalkan dosamu. Lalu berbalik kepada Tuhan. Disitulah Anda akan mengembangkan hati yang berkenan. Tidak perlu pinter, tidak perlu hikmat, tidak perlu kepandian, kekayaan, gak perlu. Asal Anda memiliki hati yang mau dibentuk aja. Memiliki hati yang mau diajar oleh Tuhan. Sekali aja Tuhan berbicara, Anda mau berubah. Disitulah letak hidupmu diberkati oleh Tuhan. Anda akan bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Amin. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, selubungnya apa? Karakter yang buruk. Yang ketiga adalah karakter yang buruk. Karakter yang buruk itu adalah sebuah keputusan hidup untuk kita ini tinggal di dalam kedagingan kita. Ya, saudara, sekalipun Anda berkarunia, karunianya hebat. Tapi kalau karakternya tidak pernah diperhatikan, maka karakter yang tidak diperhatikan itu akan menjatuhkan. Orang bisa sampai kepada atas karena dia berkarunia. Ya, dia bisa menjadi nomor satu karena apa? Karena punya karunia. Tapi untuk mempertahankan dia di nomor satu itu bukan karunia, tapi apa? Karakternya. Karena ada banyak orang dia gagal, dia bisa naik karena sebuah karunia yang dia punya, tapi dia tidak mempertahankan karakternya. Sehingga dari atas itu dia jatuh ke bawah karena karakter yang buruk. Mempertahankan hidup kita dalam Tuhan itu kita butuh karakter yang telah dibentuk. Makanya Kristus tuh mengajari kita. Alkitab ini mengajari kita untuk Anda bisa sampai ke atas sudah nggak ada cara lain. Apa itu? Turunlah ke bawah. Yesus mengambil rupa seorang hamba untuk dia ini boleh dimuliakan. Dia tidak mempertahankan predikat hidupnya sebagai Allah. Dia ambil rupa sebagai seorang hamba untuk apa? Untuk melayani. Ya, dia angkat hamba itu, kata hamba itu sebagai tempat yang tertinggi. Nah, disitulah saudara akan dibentuk karaktermu. Banyak orang berkata, Tuhan, aku telah menyembuhkan orang sakit, aku mengusir setan, aku mengadakan tanda mujizat. Tapi Tuhan bilang apa? Pergi kamu perbuat kejahatan, nyah kamu pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Saudara, bukan karunia. Kenapa karunia ini? Karunia itu adalah pemberian Tuhan. Jadi Tuhan tidak akan pernah terlalu tertarik dengan karunia Anda. Pakailah karunia untuk memuliakan Tuhan. Tapi karaktermu itu adalah keputusan hidupmu untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan. Dan itu yang menarik perhatian Tuhan. Dan itu izinkan Tuhan membentuk Anda. Lihat karaktermu yang baik. Hatimu yang penuh dengan murah hati. Ya, hatimu yang sabar. Hatimu yang rendah hati. Penuh dengan kemurahan. Melepaskan pengampunan. Dengan demikian Anda sedang mengizinkan Tuhan itu mengambil selubung di dalam hatimu. Sehingga kita semua akan berjalan di dalam kehendak Tuhan. Amin. Jadi ada 3 selubung yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama adalah persoalan hidup yang Anda alami. Hati-hati, itu akan menjadi menutup mata rohani Anda. Kekhawatiranmu jauh lebih dominan daripada takutmu akan Tuhan, itu berbahaya.
Yang kedua itu bicara soal ikatan dosa. Ada banyak mungkin ikatan dosa yang hari ini menghalangi kita. Ya, dosa itu bersifat mengintimidasi, membuat Anda tidak layak di hadirat Tuhan. Tapi pagi ini mari kita sungguh-sungguh minta Tuhan angkat selubung ini. Lalu yang ketiga adalah karakter yang buruk. Tanpa sadar ini jadi selubung di dalam hati kita supaya kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tapi pagi hari ini mari kita berkata bersama-sama, Tuhan, aku mau diubahkan. Aku mau diperbaharui sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang aku lakukan. Sehingga selubung demi selubung ini diangkat dan hidupku sungguh-sungguh boleh memuliakan Tuhan. Ada Roh Kudus, dikatakan orang yang dilepaskan adalah orang yang dimerdekakan. Di dalam dia berbalik kepada Tuhan. Ayo setiap kita sungguh-sungguh berbalik di waktu yang indah. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Disitulah ada kemenangan Anda dan saya. Amin. Nah, untuk itu mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Dengan hati kita, dengan kerinduan kita. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Mari bawa hatimu kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya, katakan sama-sama. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan. Mari katakan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Katakan, untuk kemuliaan-Mu, kemuliaan namamu. Sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, amin. Ku sembahkan Tuhan. Katakan, ku serahkan hidupku, amin, hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku serahkan hidupku kepadamu, amin, untuk kemuliaan namamu. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya. Engkau yang layak disembah. Oh, hiralah matakan darahmu. Haleluya, haleluya. Hiralamu. Thank you Lord. Ini hidup kami Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Menyembah-Mu Yesus. Kiranya matakan darah-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, kiranya
sandara merudu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan terima kasih buat pagi ini. Kami sungguh bersyukur oleh kasih setiamu. Biar Tuhan kau mengangkat selubung rohani kami. Sehingga setiap kami boleh berjumpa dengan Tuhan dan hidup kami mengalami perubahan. Kami terus bertumbuh dan berjalan dalam kehendak-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan. Supaya Roh Kudus Engkau memeteraikan firman-Mu di hati kami. Sehingga bukan hanya kami mendengar, tapi kami hidup di dalam Engkau. Biar selubung demi selubung boleh diangkat. Persoalan hidup, karakter yang buruk, ikatan dosa atau apapun juga diangkat pagi ini. Dan hidup kami boleh memuliakan Engkau. Apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia itu menyenangkan-Mu. Saudara, pagi hari ini saya mau berdoa buat saudara. Adakah selubung-selubung rohani yang menutupi mata rohani Anda. Dan itu yang tidak pernah bisa lepas dari hidup Anda. Terus ya menahan saudara sehingga Anda hidup dalam kekeringan. Tapi pagi ini ketika Anda mendengarkan firman Tuhan, Anda berkata, aku mau dilepaskan. Aku mau dipulihkan. Aku mau ketemu dengan Tuhan dan hidupku diubahkan oleh Tuhan. Kalau Anda adalah orangnya, mari angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, aku berdoa untuk setiap tangan yang terangkat pagi ini. Di dalam nama Yesus, Engkau yang sungguh-sungguh mengubahkan hidup kami. Sehingga hidup kami mengalami pembaharuan di dalam Engkau. Ampuni dosa kami. Ampuni kehidupan kami. Kami membiarkan selubung rohani itu menutupi mata rohani kami. Sehingga pagi hari ini kami mengambil keputusan, Tuhan, angkatlah selubung ini. Dengan cara hati kami berbalik kepada Tuhan. Dan disitulah kami boleh menemukan Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk orang-orang yang sakit pagi ini. Tuhan, jamalah kami. Apapun penyakit kami, Engkau yang menyembuhkan. Dalam nama Yesus, setiap orang yang sakit bertemu dengan kesembuhan daripada Allah. Orang-orang yang alami persoalan baik ekonomi, baik keluarga, Tuhan pulihkan. Sehingga hari ini mereka mengalami kemenangan dan selubung itu diangkat. Sehingga mereka boleh melihat Tuhan. Di dalam persoalan hidup kami boleh melihat Tuhan. Ada rencana yang indah yang terjadi di sana. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu ini. Hamba berdoa menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Terjadilah mujizat pagi ini di dalam kehidupan kami. Apapun masalah kami, Engkau Allah yang men-take over hidup kami. Dan memberikan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Senang sekali untuk terus menyampaikan firman Allah buat saudara. Firman Allah yang sederhana, tetapi biarlah ini menjadi dasar dari kehidupan Anda. Karena itu terus ikuti acara Kurenungan Firman-Mu. Ya, setiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan pukul 7 waktu pagi waktu Indonesia bagian Tengah. Di YouTube KMS Kalimantan. Ya, yang belum subscribe ya, tekan loncengnya supaya Anda terus terupdate di acara-acara yang membangkitkan iman saudara. Ajaklah keluarga bersama-sama untuk kita sebelum memulai aktivitas kita mendengarkan firman Tuhan dan hidup Anda akan diberkati oleh Tuhan. Karena itu sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati kita semua di acara Kurenungan Firman. Bye bye. Tuhan berkati.